Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kembali lagi di pelajaran fisika. Kita akan bahas mengenai bab 2 yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di pelajaran ini ada dua pokok materi yang akan kita bahas, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Di elastisitas kita akan bahas tentang regangan, tegangan, modulus elastisitas, dan batas elastisitas. Sedangkan di hukum Hooke kita akan bahas tentang hukum Hooke, energi potensial, tetapan gaya pada suatu benda yang elastis, dan susunan pegang. Nah, bahasan yang pertama yaitu tentang elastisitas. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, elastisitas itu seperti apa. Ibu kasih contoh misalnya kalian di rumah ada karet gelang. Nah, kalau kalian punya karet gelang, kalian coba tarik karet gelangnya, dia akan melar kan ya, dia akan memanjang. Lalu kalau kita lepasin lagi, dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, si karet itu dia punya sifat elastisitas. Dia bisa ditarik atau dengan gaya, kita tarik, lalu ketika kita lepaskan lagi gayanya, tidak kita berikan lagi gaya, dia akan kembali seperti semula. Itu dia adalah elastisitas. Nah, di elastisitas ini kita akan bahas dua pokok yaitu tentang tegangan dan regangan. Oke, kalian bisa baca di sana, tegangan itu besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Oke, atau sering disimbolkan dengan tau, itu F dibagi dengan A. Gaya dibagi sama luas penampang. Nah, sedangkan regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Kayak tadi karet gelang yang ditarik dia akan berubah panjangnya. Nah, dia mengalami regangan. Kalau disimbolkan dengan rumus yaitu E sama dengan delta L dibagi L0. Atau perubahan panjang benda tersebut dibagi sama panjang awal. Nah, materi yang kedua yaitu tentang modulus yang. Modulus yang ini adalah besar gaya bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan sesuatu. Jadi gaya yang bekerja kalau kita mau meregangkan tadi karet gelang. Nah, rumusnya itu gamma sama dengan tegangan dibagi regangan. Masih yang tadi kita bahas yang tegangan dan regangan. Tegangan itu tadi tahu sama rumusnya F dibagi A, lalu yang regangan E rumusnya delta L dibagi L0. Atau kalau kita sederhanakan rumusnya menjadi F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Keterangannya bisa kalian baca di samping. Nah, sekarang kita bahas tentang batas elastisitas. Kalian pernah nggak sih ngalamin kalau kita narik suatu benda yang elastis, kayak tadi karet gelang, kita tarik, terus tiba-tiba putus. Kenapa bisa putus? Padahal kan dia benda elastis ya. Nah, sebetulnya setiap benda itu mempunyai batas elastisitas. Jadi, kalau kita memberikan gaya kepada benda tersebut di bawah dengan batas elastisitas tersebut, kalau kita hilangkan gayanya, dia akan kembali seperti semula ya. Tapi kalau kita kasih gaya yang lebih besar dari batas elastisitasnya, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula gitu. Nah, itu tadi materi tentang tegangan, regangan, modulus yang, dan batas elastisitas. Sekarang kita coba ke contoh soal ya. Kalian baca dulu contoh soal berikut. Ya, di contoh soal kita lihat bahwa di situ ada kawat, seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang 2 meter. Kawat itu ditarik dengan gaya 5 Newton, sehingga perubahan panjangnya 0,6 mm. Yang ditanyakan adalah tegangan, regangan, dan modulus yang kawat tersebut. Nah, sekarang kita kerjain dulu yang tegangan. Tadi ingat kan, kalau tegangan itu tahu rumusnya F dibagi sama A. Nah, di soal ada nggak F-nya? Coba kalian cari. Di sana ada kawat ditarik dengan gaya 5 Newton. Gaya ya, itu kan berarti F-nya sama dengan 5 Newton ya. Lalu kita cari A-nya nih. Ada nggak A-nya luas penampangnya? Di sana cuma diketahui diameter. Berarti kita harus cari dulu A-nya berapa. Karena dia kawat, kawat itu biasanya alasnya itu lingkaran ya. Nah, berarti lingkaran itu rumus luas penampangnya, rumus luas lingkaran V kali R kuadrat. Nah, tinggal dimasukin deh. V-nya kita pakai 22/7 dikali R-nya itu jari-jarinya kan setengah dari diameter. Berarti setengah dari 0,7 adalah 0,35 dikali 10 pangkat min 3. Itu dari mana? Itu perubahan dari milimeter ke meter. Karena tadi satuan diameternya milimeter, harus kita rubah ke satuan internasional. Nah, sekarang kita bahas yang regangan. Regangan itu kan rumusnya E sama dengan delta L dibagi L0. Perubahan panjangnya, kita lihat di soal, ada nggak perubahan panjangnya?
Di sana diketahui perubahan panjang 0,6 mm. Kita tinggal masukin ya 0,6-nya. Dimasukin dikali 10 pangkat min 3. Sama kayak tadi. Milimeter dirubah ke meter itu kali 10 pangkat min 3. Lalu dibagi L0, panjang awalnya berapa? Di sana ada seutas kawat memiliki diameter dan panjang 2 meter. Berarti panjang awal sebelum dikasih gaya, dia 2 meter. Kita langsung masukin aja 2 meter karena nggak usah dirubah. Tinggal dibagi, hasilnya 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kita bahas yang modulus siangnya. Modulus yang masih ingat ya, tegangan dibagi sama regangan. Nah, karena kita udah dapat nih tadi tegangannya berapa, regangannya berapa, tinggal dimasukin aja. Tegangannya tadi 1,2987 dikali 10 pangkat 7. Terus dibagi sama tadi regangannya 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, sudah ya kita bahas contoh soalnya. Kita sekarang masuk materi selanjutnya yaitu tentang hukum Hooke. Oke, sekarang kita bahas tentang hukum Hooke. Nah, konsep hukum Hooke ini apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda yang dari titik seimbangnya, tapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, kalau bingung nanti kita lihat dulu persamaannya. F sama dengan K dikali delta X. Nah, F itu gaya yang bekerjanya, K sama dengan K-nya konstanta pegas, dikali sama delta X atau perubahan panjang dari pegas tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang energi potensial dan tetapan pegas benda elastis. Di situ ada energi potensial benda elastis, rumusnya EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Karena energi potensialnya satuannya Joule, konstantanya Newton per meter, simpangan pegasnya meter. Lalu tetapan pegas benda elastis bisa kita cari dari modulus yang atau gamma dikali sama A luas penampang dibagi sama L0. Itu untuk ketetapan pegas benda elastis. Lalu, karena kita bahas tentang pegas di hukum Hooke ini, tentu saja ada susunan-susunan pegasnya. Nah, di dalam pegas ini ada dua susunan pegas. Yang pertama ada seri dan paralel. Sama seperti di listrik, kalian pernah belajar waktu SMP ada susunan seri seperti apa. Nah, di situ ada gambarnya susunan seri seperti itu. Lalu yang paralel ada dua pegas, lalu bebannya pegas itu digabung dengan bebannya. Nah, berbeda dengan yang di listrik, di seri dan paralel terbalik untuk rumusnya, untuk mencari K-nya. Kalau di seri, 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah dengan seterusnya. Sedangkan untuk yang paralel, K sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya. Berbeda ya dengan di listrik, rumusnya terbalik, isi yang seri dan paralelnya. Biar kalian lebih paham, kita lihat contoh soal berikut. Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kg, pegas bertambah 8 cm. Jika Made mengganti dengan beban sebesar 4 kg, berapa pertambahan panjangnya? Nah, ini masih berhubungan dengan pegas ya. Kalian coba dulu hitung berapa pertambahan pegasnya. Ibu tunggu nih. Sudah? Kalau sudah, kita samakan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini ada konstanta pegasnya, kita cari dulu. Nah, yang pertama kan dia pegasnya dikasih beban 2 kg. Lalu pertambahan panjangnya jadi 0,08. Di situ kita belum tahu nih konstanta pegas dari pegas tersebut berapa. Kita cari dari K-nya, berarti K-nya rumusnya sama dengan F dibagi delta X ya. Nah, kita cari dulu F-nya berapa. Masih ingat? Masih hukum Newton? F itu sama dengan M kali G. Nah, masanya 2 kg dikali dengan gravitasi. Kita ambil gravitasinya 10 ya, kalau nggak diketahui. Lalu, konstanta pegasnya 0,08. Kita kalikan 2 dikali 10 sama dengan 20, dibagi sama 0,08. Hasilnya 250 Newton per meter. Itu konstanta pegasnya. Belum selesai. Yang ditanya bukan konstanta pegasnya, tapi perubahan panjang kalau dikasih masanya 4 kg. Kita masukin lagi nih, F-nya sama dengan M kali G, tapi rubah. Masanya kan kita mau nyari yang 4 kg ya. Kita masukin yang 4 kg dikali 10, sama dengan, nah konstanta pegasnya kan masih pegas yang sama. Berarti kita masukin dari konstanta pegas yang udah kita cari tadi, 250 Newton. Tinggal dikali sama delta X. Delta X-nya kita cari tersebut.
udah dapat angkanya semuanya, tinggal kita operasikan hasilnya di sana 16 cm atau 0,16 meter. Nanti kalian coba buktikan ya di rumah. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini. Kita tadi udah bahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Kalian coba cari lagi referensi materi yang lain, contoh soal yang lain bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Kalau ada yang bingung nanti tanyakan ke Ibu, oke? Terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Jadi, buat minggu depan ada tugas untuk kalian. Nah, ini dia. Tugasnya siapin bahan-bahan berikut, lalu kalian nanti siapin buat pertemuan selanjutnya. Ibu nanti kasih modul buat melakukan eksperimen. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.